Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, terbaik dan penuh keberkahan, karena hanya Allah lah yang pantas dan berhak mendapatkan segala pujian. Hatta orang lain memuji kita, maka kita kembalikan pujian itu kepada Allah, karena pujian orang itu terhadap kita karena kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian, dan hanya Allah lah yang pantas mendapatkan segala pujian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita karena kita masih diberikan nikmat ketauhidan iman dan Islam kita, yang kemudian itu ada di dada kita. Tidak hanya Garuda di dada kita, tidak hanya NKRI harga mati, tetapi tauhid harus sampai mati kita pertahankan. Allahu Akbar. Semangat wis apa-apa enggak semangat. Oke, bagaimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Nggak biasa. Ini saya anukan karena masih hirup pikuk ya, di luar hirup pikuk. Belum mulai ya. Oke, ibu-ibu bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pakai ekspresi dong, sudah merah-merah membara ini. Ya, ini bajuku suwe gak metu-metu ini. Maksudnya yang ada undangan pengajian umroh, haji, kalau mangkat umroh, nah gitu ya. Ini kok dipakai lagi karena di sini dress-code-nya harus merah putih, gitu ya. Oke, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, bahagia, Allahu Akbar. Oke, ibu-ibu majelis taklim As-Suri, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat, bahagia, Allah. Bahagia itu yang kalau kayak dipotong ini, apa kan gitu, bahagia. Oke, ibu alhamdulillah pada pagi hari ini, masya Allah di suasana merah putih kita seperti itu. Kita akan membahas sebuah bab, melanjutkan kemarin kan saya letih ya Bu ya, saya lengkapi, saya lewati ya. Kemarin saya lewati muhasabah, sebelumnya itu ada nafsu. Kita akan lihat ya. Kalau buku ini yang putih itu halaman 87. Nah, kalau yang biru berapa Bu? 89. Oke, udah siap ya. Sebelumnya kita untuk mengumpulkan ruh jiwa raga kita, gitu ya. Kita buka dulu pertemuan kita dengan membaca Ummul Quran sekaligus nanti berdoa. Ya, semoga apa yang kita terima itu Allah fahamkan dan Allah kemudian berikan kita keistiqomahan untuk bisa melakukannya. Oke, luruskan niat untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, talabul ini. Luruskan niat kita membaca Ummul Quran dan dilanjutkan dengan doa. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan dada kami, mudahkan segala urusan kami, lepaskan kekakuan pada lisan kami agar orang lain faham, mengerti apa yang kami katakan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang baik, amalan yang diterima. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami kemanfaatan atas ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami, tambahkanlah ilmu kepada kami. Ya Allah, berilah kami ilmu agar kami bisa membaca, mengamalkan, menghafal, memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kita akan masuk ke dalam bab yang ke berapa? 6 ya? 6 apa 7? Hah? 7 ya? Oh di sini 7. Oh iya 7 ya, nafsu ya. Nafsu, kita sekarang berbicara tentang nafsu. Oke, kemarin saya lengkahi ke muhasabah, padahal itu nanti belakangan, tapi kemarin saya lewati nafsu. Sekarang kita nafsu. Oke. Di dalam sebuah ketika kita ingin mendapatkan kemenangan, ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan, seperti itu ya. Ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan, kemenangan, keberhasilan dalam kehidupan ini, maka hendaknya kita itu harus tahu kekurangan dan kelebihan kita. Makanya kemarin muhasabah itu salah satunya, dengan muhasabah itu bisa menjadikan kita tahu kekurangan dan kelebihan kita. Ketika itu menjadi kelebihan kita, maka kita pertahankan, kita tingkatkan. Ketika itu sebuah kekurangan, maka kemudian kita hilangkan atau kemudian kita perbaiki, seperti itu. Untuk meraih kesuksesan dalam hidup, dalam agama, ketika kesuksesan kita bicara itu adalah innal muttaqina mafaza, ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang orang-orang yang menang gitu. Maka konsep kita ketika bilang menang gitu, meskipun Agustus ini identik dengan kemenangan merdeka gitu ya, itu sebuah kemenangan dari bangsa kita untuk memproklamirkan kemerdekaannya, seperti itu. Maka ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan, kemenangan, keberhasilan dalam kehidupan, satu harus tahu plus minus dari diri kita kemarin itu ya, dengan masa. Kemudian harus tahu mana lawan, mana kawan. Ini harus ngerti. Kalau nggak tahu, aduh sudahlah, dibohongin tok gitu ya, diakusi tok sama musuh.
itu musuh kita, tapi kemudian karena kita tidak tahu, kita dibohongin, kemudian ditusuk dari belakang kan, ditikung seperti itu. Ini karena kita nggak ngerti mana lawan, mana kawan. Kan kita harus tahu. Kalau kita nggak ngerti musuh kita itu setan, maka kita ajak bergandengan tangan itu setan. Maka harus tahu mana lawan, mana kawan agar kita sukses. Gitu. Dan harus tahu juga rintangan, hambatan, atau kemudian yang mendukung kesuksesan kita. Apa yang menjadi hambatan, rintangan, apa yang kemudian bisa menyokong, mendukung kesuksesan kita. Kita harus tahu itu. Nah, salah satu yang ada di dalam diri kita itu adalah nafsu. Ya, nafsu ini kita harus tahu. Karena nafsu itu nanti ada yang mengarahkan kepada sesuatu keburukan, ada yang mengarahkan kepada kebaikan, ada yang kemudian galau di tengah-tengah. Nanti kita akan pelajari tentang nafsu ini dan kita harus tahu seperti itu. Nafsu itu sebetulnya musuh atau lawan, musuh atau kawan, itu nanti kita akan pahami. Jadi nafsu itu menjadi hambatan, rintangan, atau kemudian apakah nafsu itu juga bisa mendukung, menyokong kita untuk kemudian meraih kemenangan. Nanti yang mana? Seperti itu. Ini harus paham mana nafsu yang positif, mana nafsu yang negatif. Nah, ini di dalam diri kita itu ada nafsu. Jadi nafs itu ketika di dalam Al-Quran itu banyak ya Bu ya. Contohnya di dalam surat Asy-Syams itu 11 kali Allah bersumpah untuk menyatakan wa nafsi wa ma sawwaha. Ini penting nafsu itu. Maka pembahasan kita itu tazkiyatun nafs seperti itu. Karena tentang nafsu itu Allah sampai bersumpah 11 kali. Ada yang mengatakan 7 kali ulama itu, untuk menyatakan wa nafsi wa ma sawwaha. Seperti itu. Dan jiwa serta Allah sempurnakan penyempurnaannya, jiwa dan penyempurnaannya. Ini Allah bersumpah ya demi itu untuk menyatakan nanti sempurnanya itu apa. Ayat selanjutnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, seperti itu. Oke, jadi nafsu itu di dalam Al-Quran banyak sekali seperti itu. Nah, nafsu itu ada beberapa pendapat. Nafsu itu sebetulnya apa gitu ya. Nafsu itu ada yang mengatakan satu, nafsu itu ada yang mengatakan nyawa atau jiwa, ya, nyawa atau jiwa kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap orang yang punya nyawa, gitu ya, setiap jiwa itu akan merasakan yang namanya maut, seperti itu ya. Setiap jiwa itu akan merasakan mati, gitu ya. Jadi yang pertama itu nafsu itu apa? Jiwa atau nyawa, seperti itu. Ada yang berpendapat itu. Kemudian yang kedua, nafs itu artinya totalitas yang dimiliki manusia. Itu adalah nafs, seperti itu. Jadi ada yang berpendapat nafsu itu memang jiwa yang kita kenal banyak, kita tahu. Tetapi sebetulnya nafsu itu juga ada yang berpendapat totalitas apa yang dimiliki oleh kita itu. Ya, jadi ketika berjihadlah dengan harta dan jiwamu, artinya selain dengan harta, tapi totalitaslah terhadap apa yang kamu miliki. Kamu bisa mikir, punya ide bagus, totalitaslah. Kemudian kamu berjuang, berjihad dengan ide-ide apa yang kamu ketahui. Kalau kamu punya tenaga, totalitaslah dengan tenaga yang kamu miliki. Kalau kamu punya waktu, maka berjihadlah dengan waktu yang kamu miliki untuk kemudian memperjuangkan agama ini. Maka ada yang mengatakan yang dua itu totalitas yang dimiliki manusia, bisa fisiknya, bisa waktunya, bisa tempatnya, bisa tenaganya, bisa ide-idenya, bisa dengan ilmunya. Maka inilah nafs, totalitas yang dimiliki oleh setiap diri. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nafs itu ada yang mengartikan potensi yang mendorong gitu ya, yang menjadi apa? Potensi yang
mendorong, memberikan dorongan kuat ya dalam diri kita itulah nafs, potensi yang mendorong, menjadi dorongan yang kuat dalam diri kita itu, dorongan kuat yang ada di dalam diri kita itu, potensi-potensi yang ada dalam diri kita, dan itu mendorong kemudian untuk melakukan sesuatu, maka itulah nafs seperti itu. Nah, berkaitan dengan dorongan kuat dalam diri seseorang itu, maka nafsu itu yang kita kenal menjadi 3 itu. Dorongan kuat nafsu mutmainnah, ya. Jadi nafsu mutmainnah itu adalah jiwa atau dorongan yang positif, yang menerima apapun yang terjadi pada dirinya, maka dia tetap tenang. 1 mutmainnah, nafsul mutmainnah gitu ya, karena ini dorongan. Kemudian yang kedua nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Kalau yang pertama itu nafsu mutmainnah itu ada di surat Al-Fajr ya, yang mungkin insya Allah saya berhusnudzon semua yang di sini hafal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah memanggil nanti jiwa-jiwa yang tenang. Kata Allah, aku ridho, engkau ridho. Aku menerimamu dengan sukacita, dengan puas, dan kamu pun ridho dengan apapun dulu skenarioku dulu di dunia. Engkau ridho dengan apapun keputusanmu, maka aku pun ridho. Kamu kembali kepadaku dengan puas, dengan senang hati, kata Allah itu. Maka Allah katakan, fadkhuli fi ibadi. Mari, masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgamu. Jadi seperti itu. Itu mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Nanti kita akan bahas ya. Oke, kemudian yang kedua nafsu lawamah. Ini ada di surat Al-Qiyamah ayat 2. Allah bersumpah dengan nama la uqsimu biyaum la uqsimu. Apa yang hafal ayat 2 Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumin binafsin lawamah. Nah, seperti itu. Jadi Allah bersumpah dengan menggunakan nafsu ini lawamah. Ini masih nafsu yang baik. Apa lawamah itu? Mencela, mengecam pemilik jiwa itu, ya manusia itu. Jadi ketika dia melakukan, jadi lawamah ini jiwa yang masih galau lah, saya bilang tadi ya, galau, STMJ ya, sholat terus maksiat jalan ya, kadang puasa yo gibah jalan terus kan gitu ya, kadang iku iso sabar yo kadang muring-muring kan gitu ya. Nah itu jadi nafsunya itu ketika dia muring-muring, nafsunya itu mencela, kamu kok muring-muring, kamu wis ngerti. Sekolah nang saprene diajari ustadz ngajari bahwa kudu sabar, kok muring-muring. Kan gitu. Itu mencela jiwanya. Ketika dia kemudian ghibah, lah kok ya mau kok keperusut ning ghibah, ngomongin orang. Kamu kenapa? Kan orang yang ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Itu jiwanya itu memberontak, mencela, mengecam pemilik jiwa itu. Ini lawamah, masih bagus loh, masih bagus. Jadi masih bagus ketika kemudian hati nurani ini masih main gitu ya, seperti itu. Maka kemudian ini lawamah. Meskipun dia kadang sholat, maksiat jalan, puasa iya, ghibah iya gitu, kadang sabar, kadang ya metu sumune kan gitu ya, marah-marah gitu. Nah, kadang syukur, kadang kufur gitu. Maka itu ketika kita melakukan keburukan, melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan agama, nafsu lawamah ini memberontak, mencela, mengecam pemiliknya. Kok kamu gitu? Loh, kok kamu balas malah muring-muring gitu? Kan harusnya enggak, kan gitu. Kok kamu
benci, kan harusnya memaafkan. Gitu. Jadi ini masih bagus. Kemudian yang ketiga itu ada nafsu, namanya nafsu amarah bisu. Amaratu bisu, ya. Jiwa yang penuh dengan kemarahan, yang dia mengajak kepada keburukan, kemaksiatan, ngajak kepada sesuatu yang gak benar, ada sesuatu yang dia keluarkan itu suudzonnya dulu gitu. Suudzonnya dulu, bukan khusnudon tapi suudzon. Kan dalam kehidupan ini kan mesti ada plus minus ya Bu ya. Mesti ada plus minus kan, sesuatu itu pasti ada plus minusnya. Sebagaimana ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada lapang, ada sempit, ada jantan, ada betina, ada malam, ada siang. Seperti itu, ada langit, ada bumi, ada plus, ada minus. Tetapi orang yang punya jiwa-jiwa amaratul bisu, dia selalu mengarah kepada yang minus. Yang buruk, jahat, itu senang banget. Itu otomatis tuh biasanya ketika ada sebuah peristiwa atau sebuah keadaan, orang yang amaratul bisu itu dia selalu melihat dari sisi negatifnya. Itu kalau dihadapkan kepada kita sesuatu gitu ya, misalkan sesuatu misalkan buah durian, orang yang kemudian punya nafsu amarah bisu, maka buah kok menyakitkan ini, ya berduri tok kan gitu. Seperti itu. Kan bisa saja orang kan buah kok duri tok ini tajam arep buka kangelan kan gitu ya. Itu dia selalu memikirkan yang seperti itu. Tetapi orang yang kemudian dia melihat dari sisi positifnya, boleh jadi kemudian mutmainah gitu ya, karena ini memang berbalik 180 derajat. Amarah bisu sama mutmainah itu. Orang yang mutmainah itu Masya Allah, Allah itu menjaga kenikmatan, kelezatan buah durian itu dengan duri-duri yang Masya Allah. Ini kalau mau dibahas banyak. Buah durian itu tinggi, kadang itu jatuh mak gedebuk gitu ya Bu ya. Itu kalau buahnya itu kayak stroberi, belum gak bisa dimakan, ya kan? Makanya buah stroberi itu gak usah dhuwur-dhuwur kerambat yang isor lain, soalnya yang tibong lenyek Bu, gak bisa dulu. Iya kan? Makanya walaupun buah stroberi itu jatuh, tetapi jatuhnya itu masih bisa dimakan. Seperti itu orang yang kemudian selalu berpikir positif itu melihat dari sisi positifnya itu mutmainah. Ada ikan nila, mujair, kanila, asam manis di hadapan kita. Orang yang kemudian pikirannya buruk, nafsunya itu kejahatan, lihat-lihat yang buruk-buruk ini. Ketoknya gede, tapi sini berritok, ini kecil-kecil, dagingnya paling sitik. Kenapa dia nggak melihat dari sisi ikan mujair ini dagingnya gurih? Kan seperti itu. Nah ini ya, ini nafsu dari definisi yang menyatakan tentang bahwa nafsu itu sebuah potensi yang dari dalam diri kita, maka muncullah tiga ini. Jadi makanya nanti ada yang bingung sebetulnya jiwa itu satu atau tiga sih dalam satu diri itu gitu. Jiwanya satu, sifatnya tiga ya, ada tiga itu, mutmainah, lawamah, sama amarah bisu kan gitu. Apa kemudian jiwanya itu memang ada tiga gitu ya, seperti itu. Nah maka kemudian ini sebetulnya dari kata tadi mendefinisikan nafsu itu tadi, salah satu definisinya atau pendapatnya sesuatu adalah potensi dorongan dari dalam diri kita yang mendorong itu. Akhirnya ada nafsu mutmainah yang dorongan dari dalam itu, ada yang mutmainah, lawamah dan amarah bisu. Oke. Kita kembali dulu sebelum nanti membahas buku ini ya Bu ya. Buku ini nanti ya
Nanti kita paham membaca buku ini, paham karena kita dasarnya paham dulu. Karena kalau nggak paham nanti bingung macam ini. Ya. Nah, dari surat Asy-Syams tadi yang ketika Allah bersumpah dengan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya sampai wa nafsi wa ma sawwaha dan jiwa serta penyempurnaannya. Ini sampai sini Allah bersumpah dan jiwa serta penyempurnaannya. Kesempurnaan jiwa itu apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Penyempurnaan jiwa Allah itu adalah Allah menyempurnakan jiwa itu. Ada kemudian jiwa itu ada yang dorongan kepada kefujuran, ada yang dorongan kepada ketakwaan. Jadi Allah menciptakan jiwa nafs itu, ada yang kemudian dia kemudian dengan dorongan kekuatan fujur, ada yang kemudian takwa. Itulah sempurnanya Allah menciptakan jiwa itu. Lah kalau kayak kok nggak takwa aja, kok nggak fujur saja. Seperti itu. Ini skenario Allah. Makanya dengan Allah ciptakan itu, Allah ciptakan komponen lain dalam diri kita itu akal. Jadi Allah ciptakan, berikan kepada kita itu akal yang membedakan dengan makhluk yang lainnya. Malaikat itu makhluk yang mulia, benar enggak? Ya kan? Binatang itu makhluk yang rendah. Kemudian dua-duanya itu nggak dikasih pilihan Bu sama Allah. Dua-duanya nggak dikasih pilihan, nggak dikasih akal. Malaikat itu hanya kemudian dikasih kemudian ketaatan saja, takwa. Sami'na wa ata'na. Sujud kamu dari perintah sujud pertama Allah sampai hari kiamat dia hanya bersujud. Malaikat itu ketika kamu tugasnya meniup sangkakala, itu mulai diperintahkan gini terus, siap-siap terus. Gak kayak kita, ini kayak isi suwe, kesalah, perensi. Malaikat itu sami'na wa ata'na. Ketika dia disuruh tasbih, maka dari diperintahkan tasbih sampai hari kiamat kerjaannya ya tasbih. Apakah mereka tidak punya keinginan? Ada. Dalam hadis menyatakan bahwa matahari, bumi, lautan setiap hari itu minta sama Allah, ya Allah hancurkan kami karena kami tidak melihat manusia yang banyak polanya ini. Mereka mendapatkan nikmat darimu tetapi mereka tidak mau menyembahmu, mereka tidak mau mensyukuri nikmatmu, malah mereka kufur. Merasa bahwa mereka lah yang kemudian karena kepintarannya, karena prihatinnya dia jadi kaya. Padahal semua itu darimu. Gak kuat ini ngelihat matahari, lautan, bumi, pengen meminta dirinya itu untuk menghabisi kita. Tapi kata Allah, enggak. Jadi mereka punya keinginan, tetapi mereka tidak ada pilihan. Kamu tahan saja, semuanya tahan. Matahari kamu terbit dari timur, tenggelam ke kanan. Semuanya bertasbih kepada Allah, tidak ada yang bantah. Karena mereka tidak dikasih pilihan. Manusia dikasih pilihan, fujur dan takwa. Tapi kata Allah, kamu tak kasih akal. Gunakan akalmu dengan benar. Salah satu yang menjadikan penyesalan orang ahli neraka karena nggak gunakan akalnya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu fi ashabis sa'ir. Penyesalan orang yang di dalam neraka yang menyala-nyala itu ketika di dunianya mereka berkata, dulu kami seandainya kalau dulu lau kunna kami mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan perintah, mau mendengarkan pengajian, dan kami au naqiluma dan kemudian kami mau menggunakan akal kami, maka kami tidak akan masuk ke dalam fi ashabis sa'ir. Ini kecintaan Allah kepada kita supaya kita tidak menyesal. Nyesal di sini masih bisa memperbaiki. Menyesal di akhirat sudah tidak ada waktu untuk memperbaiki. Percuma tak berguna kalau penyesalan itu ada di akhirat. Khusyuk itu di dunia.
Kalau khusyuk di akhirat itu nggak ada gunanya. Khusyuk itu sekarang di dunia, orang-orang yang beriman khusyuk di dunia, maka nanti di akhirat itu mukanya berseri-seri. Khusyuk itu takut, sedih. Jadi kalau sholat itu ya gitu, takut sama Rob yang maha besar. Kita ini kecil kan gitu. Kemudian nanti tempat kita di mana? Khusyuk itu di sini. Kalau nanti di akhirat itu khusyuknya orang-orang kafir. Dia takut, khawatir, masukkan. Tapi orang muslim, orang-orang yang beriman, di akhirat nanti wujuhu yauma idzin na'imah. Wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan, wajah-wajah yang berseri-seri. Wujuhu yauma idzin musfirah. Jadi inilah kemudian kita harus paham, kita ini sekarang di atas tanah. Maka kemudian kata Allah dengan surat Asyam, surat cintaku kepadamu, bahasanya ya, masih ingat ya, tadabbur bismillahirrahmanirrahim. Untukmu yang aku sayangi dan yang aku cintai hamba-hambaku, bacalah, fahamilah, renungilah ayat-ayat cintaku. Karena di sana kalau kamu mau merenungi, kalau kamu mau mentadaburi, kalau kamu mau memahami, maka itu akan menjadikan engkau selamat ar-Rahman, selamat dunia, ar-Rahim, selamat akhiratmu. Renungi, tadaburi. Maka setiap Quran itu kalau ditadaburi, Masya Allah. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, tadabur saya, dir, untukmu yang aku cintai dan aku sayangi hamba-hambaku, aku tulis surat ini untukmu yang aku cintai, agar kau selamat dunia akhirat. Baca, jangan hanya sekedar dibaca, renungi, ambil pelajaran, kau akan selamat. Itu ya. Jadi ini ketika kemudian kita ambil dari surat tentang nafsu ini, Bu, Allah itu kasih kesempurnaan nafsu itu adalah ketika Allah memasukkan dalam nafsu itu ada yang mengarah kepada wujud dan takwa. Tetapi kata Allah, kamu tak kasih akal. Makanya sering kali afala tatafakkarun, afala tadabbarun. Kenapa engkau enggak menggunakan, enggak memikirkan? Itu karena kita beda dengan yang lainnya. Kata Allah, kalau kamu gunakan akalmu dengan benar, pilihan Allah sudah kasih pilihan. Kadang kita enggak manut. Benar enggak? Kalau malaikat tadi manut, sami'na wa ata'na. Seperti itu. Maka kata Allah, sebetulnya Allah itu sudah kasih pilihan kepada kita. Tetapi kemudian kita dikasih akal itu suruh bisa memilih mana yang kamu pilih. Kata Allah, kalau kamu gunakan akalmu, ketika pilihanmu tepat, takwa yang kamu pilih, maka derajatmu lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat ini makhluk yang taatnya gak ada, istilahnya taatnya itu tunduk tanpa tapi, taat tanpa syarat. Itu malaikat itu. Terus gak enak tapi-tapian. Kalau kita kan ada tapi, kosa-kose kan gitu ya, tanpa syarat. Ya Allah, yang anakku lulus, syaratnya anakku lulus, tak poso 3 dino, gitu kita Pak. Ya, jangan suka sering-sering nazar, itu etok medite. Loh iya, kita mau taat aja kudu nganggo syarat. Ya Allah, yen lulus, yen enggak ya gak situ. Gitu. Jadi kata Nabi jangan sering-sering bernadar. Ada jalan sering-sering kayak gitu itu nadar, kalau gini aku gini, kalau gini aku gini. Ya, mau melakukan ketaatan kita mintanya kau yang ngancem kan, yang lulus. Yen anakku masuk kerja, yen anakku entuk bojo sing 3T lho. Masih ingat 3T? Anakku wedok, yen anakku entuk laki-laki yang 3T, takwa, tampan, tajir, kan gitu. Kan gitu ya. Maka gitu ya. Aku harus aku bangun masjid misalnya gitu ya. Nah ini jadi maka ini jadi Allah kasih kesempurnaan nafsu itu tadi itu ada nanti ke yang ke fujur, ada yang takwa. Tapi kata Allah, aku sudah kasih pilihan. Kalau pilihanmu salah, kau nggak gunakan akalmu, maka kalau pilihanmu salah, kau lebih rendah dari binatang ternak. Di Quran ada. Kenapa? Karena kita itu dikasih akal. Hewan nggak dikasih akal. Otak punya sama kayak kita otak, tapi akal nggak punya. Seperti itu. Nah ini maka kemudian penyempurnaan nafsu itu
Ada fujur, ada takwa. Bahkan nanti di dalam surat Al-Balad itu wahadainahun najdain, dan aku tunjukkan itu dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan, jalan yang menanjak dan jalan yang menurun. Kenapa kamu sering milihnya jalan yang menurun? Kok nggak gelem rekoso sithik ngono lho? Gitu ya. Ngapali Quran rekoso nggak, Bu? Rekoso kan dibanding saya nggak gelem ngapal. Aku mau umat aku ilmu hafal Quran itu langsung migrenku kambuh. Pusing aku kalau pusing kan gitu. Memang kayak gitu. Ini jalan menanjak, gitu ya. Seperti itu. Ngaji itu juga jalan yang menanjak. Tidak mudah loh, Bu. Ibu duduk 1,5 jam dengerin saya ngomong gini tuh. Rasanya kayak akhirnya karena nggak sabar terus kemudian umat karo kancane apa iki situ nggak ampun bakso. Nggak usah bakso kayak ini ngamak mau disediakan. Soalnya pas saya itu kayak ini makanan gitu ya. Wah cuman sayang saya kok nggak bisa sering-sering ikut bareng bulut makan bareng gitu ya. Seperti itu. Nah itu. Maka kemudian ini, jadi nafsu itu, kesempurnaan nafsu itu fujur, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, atau Allah kasih hidayah wa hadainahun najdain. Seperti itu, dikasih dua jalan seperti itu. Nah ini maka atau kemudian Allah di dalam surat Al-Infitar ya, insyaallah ya ayyuhan nasu ma qaddama wa kalau udah gini lupa saya itu. Padahal ya apalan udah Masya Allah ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, kadang gini, ya wahai manusia, kenapa kamu kemudian iso-isone gitu ya bahasane wong Malange ya gitu ya. Wahai manusia, apakah apa yang telah memperdayakanmu sehingga kamu terhadap Tuhanmu, kamu apa ya berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang karim, yang sudah baik sama kamu, yang banyak ngasih kamu, yang sudah banyak memberikan kenikmatan kepadamu, kok iso-isone kamu itu durhaka, gitu loh. Apa yang memperdayakanmu? Nah, berarti ini nanti nafsu itu ada yang memperdayakan. Seperti itu. Jadi kenapa kok iso mutmainah, iso lawamah, bisa kemudian amarah seperti itu? Maka nanti ada faktor X, ada faktor yang kemudian menjadikan dia itu seperti itu. Nah, inilah nanti kita akan bahas bahwa ternyata nafsu itu memang tadi jiwa ya, ada tempatnya. Tempatnya itu ada di dalam diri kita. Maka dia sangat dekat sekali dengan kolbun. Ya, kolbun itu juga kalau dikatakan kolbun itu tempatnya di mana? Kolbun itu bolak-balik. Secara fisik katanya itu jantung. Tetapi kolbu hati yang salim, hati yang salim, ada hati yang marid, ada yang hati yang mayit gitu, dan itu bukan ada yang sesuatu yang kita nggak tahu. Nah itu berdekatan. Maka saya sering katakan kalau kolbun salim itu biasanya nafsunya mutmainah, karena ada kemiripan sifat-sifat yang dimiliki orang yang kolbun salim dengan yang orang yang memiliki nafsu mutmainah. Ketika kolbun itu marid itu sakit itu kadang mana yang kadang namanya sakit itu kadang ada enaknya, kadang ada nggak enaknya gitu kan Bu. Habis minum obat biasanya rodok penak, bisa tidur kan gitu. Nah itu pas penak, pas baik, pas tidak ada gejala muncul, bagus dia. Jiwa yang lawamah itu juga gitu. Pas muncul api melakukan kebaikan. Pas sehat bisa masak, bisa nyapu. Tapi pas nggak iso mengetek kabeh justru menengahi kan gitu ya, seperti atau muring-muring kan gitu. Nah ini kolbun marid itu dekat dengan jiwa yang lawamah. Kolbun mayit yang mati itu dekat dengan jiwa-jiwa yang amarah. Jadi ini ada apa ya, ada kedekatan hubungan seperti itu.
Nah, kemudian kita ingin menyampaikan bahwa semua itu ada yang mempengaruhi. Jiwa nafsu itu ada di dalam diri kita, itu bisa jadi musuh. Jadi nafsu itu bisa jadi musuh kita yang di dalam diri kita, amarah tadi. Ada yang kemudian di luar musuh, yang di musuh luar kita itu adalah setan. Maka kita harus tahu. Jadi ini kalau mutmainah nggak usah dibahas ya Bu ya. Nanti kita bahas ciri-cirinya, di buku ini ada. Nah, yang akan kita agak bahas itu adalah nafsu yang konotasinya negatif, yaitu nafsu amarah bisu. Jadi kenapa dia bisa seperti ini? Karena sudah ada kolek antara musuh di luar dan musuh di dalam. Yang dari luar itu setan, yang dari dalam itu adalah nafsu yang mengajak kepada fujur itu tadi. Gitu. Maka ini kita harus pahami, ya. Jadi ibaratnya sebetulnya nafsu itu baik. Ada seorang ulama namanya Ibnu Tufail. Ibnu Tufail ini seorang ulama, dia menganalogikan atau mengilustrasikan gitu ya, mengilustrasikan jiwa manusia itu seperti ini katanya. Manusia itu jika ditinggal tanpa campur tangan dari luar, maka dia itu sebetulnya manusia itu baik. Ini bukan persis, tetapi Nabi pernah mengatakan bahwa setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, kan gitu kan? Ya enggak? Nah, seperti itu. Setiap kulu mauludi yulad, gitu. Setiap anak yang lahir itu fitrah. Kulu mauludin yuladun ala fitrah. Jadi setiap bayi yang lahir itu sebetulnya kondisinya itu fitrah, baik. Tetapi kenapa kita jadi begini? Kenapa kita jadi begini? Karena sudah ada tercampuri dari luar. Dulu kita itu tercampur dalam. Maka beliau mengatakan sebetulnya manusia itu ketika ditinggal tanpa campur tangan dari luar, maka sebetulnya dia itu baik. Kemudian yang kedua, bahwa yang merusak manusia itu adalah dari luar lingkungannya. Maka ayat tadi itu kan hadis itu tadi sambungannya kan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Siapa yang kemudian yang merusak? Fa'abahu, kan gitu ya. Yang bisa mewarnai, yang bisa membentuk, dia itu tadinya fitrah seperti kertas putih. Tetapi yang mewarnai dia itu adalah lingkungannya. Dia mau jadi Yahudi, Majusi, Nasrani atau Majusi, itu adalah wa'aba. Ini kan orang tua, tetapi ada yang mengatakan lingkungan. Jadi lingkungan keluarga, lingkungan sekitar itu akan mewarnai dia. Nah, sebetulnya kita itu baik pada dasarnya. Karena di dalam surat Al-A'raf 172 itu juga bahwa kita itu sudah bersahadat mengakui bahwa Allah itu Rabb kita. Jadi kita itu bagus itu. Tetapi kita itu dulu orang tua kita mungkin mengajarkan, ada semuanya tidak baik, ada mengajarkan kebaikan. Ayo ngaji, ya, tapi ketika kita nonton lama-lama TV ya dibiarkan. Kita main-main ketemu orang lain yang itu juga kadang kita masuk kan pengaruh luar, kan gitu, pengaruh luar itu masuk seperti itu. Maka kemudian ini sebetulnya yang merusak manusia itu sebetulnya lingkungan, luar dirinya. Nah, di luar ini ada setan, di dalam diri itu ada nafsu. Maka kita harus menjaga nafsu itu, kita kendalikan yang di dalam, dan kita tutup pintu-pintu yang di luar itu jangan sampai masuk. Karena kalau sudah masuk dia akan berkolaborasi dengan nafsu, itulah menjadi kemudian kita melakukan kemaksiatan dan dosa. Jadi nafsu itu ada di dalam diri kita. Semoga sampai di sini ibu tidak pusing. Enggak ya?
Ini saya menyampaikan itu supaya paham untuk kemudian menganalisis. Jadi bahasanya nafsu itu ada di dalam diri kita. Maka kata seorang ulama gini, jadi manusia itu pada dasarnya itu dia baik. Lalu kemudian kalau nafsu itu ada di dalam diri kita, analoginya begini Bu, nafsu itu di rumah kita itu punya rumah, kita ada di dalam. Kita kadang bersinggungan dengan nafsu, tetapi kadang kita begini, ada jarak. Ketika kita butuhkan, kita ketemu. Ketika tidak dibutuhkan, kamu anteng di situ. Contohnya seperti ini, analoginya. Ketika ada kamar ini, kamar kita di sini, lalu kemudian ada ruang keluarga, ada ruang makan, kemudian di sana ada ruang pavilion. Dia nafsu itu ada di pavilion. Dia punya kamar tersendiri. Di dalam diri kita itu dia ada kamar tersendiri. Oke? Nah, dia itu ketika nanti kita pengen ketemu kan, kita bisa ke sana atau nafsu bisa ketemu kita melewati ruang kita kan gitu, bisa bertemu pun di ruang mana yang kemudian kita ketemu begitu. Nah, maka ketika malam nafsu ini tamu ini kan sudah wayai kamu tidur, kamu ke sana, nggak usah ketemu saya juga mau istirahat di kamar saya kan begitu. Tapi suatu saat ketika kita mau ngajak ngobrol, kita ketemu gitu. Maka ini harus kita bisa kendalikan. Jadi tamu itu harus manut sebetulnya dengan yang punya rumah. Jangan yang punya rumah itu manut karo tamu nih. Ya. Nah gitu, jadi kita yang punya nafsu, maka kita harus yang bisa mengendalikan nafsu itu. Bukan nafsu yang mengendalikan kita. Paham sampai di sini? Nah, nanti nafsu ini akan diajak kolaborasi sama setan yang ada di luar. Setan itu di luar cuma ngawasi Bu. Dia berupa asap. Dia hanya kemudian ngasih asap, bahasa ini analoginya loh ya. Setan itu di luar, dia hanya nunggu gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dia itu hanya kemudian memberikan bisikan-bisikan dan dia sifatnya itu nggak mengintai saja. Saat ada kesempatan masuk dia. Berkolaborasi dengan nafsu tadi, maka kemudian jadilah sebuah kemaksiatan. Makanya yang harus kita lakukan, ini memang berbicara nafsu amarah bisu ya, seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus beri pagar rumah kita, hati kita harus beri pagar supaya yang dari luar setan itu tidak masuk dan kolek dengan nafsu kita. Pagernya itu apa Bu Siti? Pagernya itu adalah ketaatan, kewajiban kita kepada Allah. Maka harus dikuatkan. Tauhidnya harus dikuatkan, sholatnya harus dikokohkan, kokoh, puasa. Kemudian kita melakukan kewajiban rukun Islam itulah yang minimal itu menjadi benteng pagar. Kalau ada yang renggang benteng itu, maka setan itu akan bisa nyusup ke dalam diri kita. Kalau pas nafsunya masih di dalam kamar, nggak bisa diketuk-ketuk, nggak bisa dia. Kalau pas kuat, dia tenang dengan kemudian sifat dasarnya ikuti tuan rumahnya, maka dia nggak akan bisa. Tetapi nafsu itu seringkali menyuruh kepada ketidaktaatan. Ya enggak? Nafsu kita itu kalau nafsunya Bu, Ibu ini nafsu loh ya. Ini bisa berbeda, tetapi nggak usah pura-pura gitu. Saya tanya ini nggak usah pura-pura, nggak usah jaim, nggak usah ada dusta di antara kita. Ya, saya mau tanya, nanti tunjuk tangan. Ketika dihadapkan di sini HP, gitu ya, HP, kita nanti bisa lihat YouTube, bisa lihat macam-macam gitu ya, informasi gitu ya. Di sampingnya Quran, saya mau tanya, ketika dihadapkan nafsu kita itu pengen ngambil Quran, yang pengen ngambil Quran siapa? Yang pengen ngambil HP siapa? Coba tunjuk tangan, nggak usah ada dusta di antara kita, nggak ada nilainya apa. Saya pengen tahu saja. Kita pengennya mau nyaut HP atau mau nyaut Quran? Yang nyaut HP? Tunjuk tangan biar saya tahu. Yang HP, nggak usah jaim. Yang HP. Ya saya melong ini ya.
megang Quran. Mau sing gak nunjuki apa galau ya? Lama. Intinya bahwa memang nafsu itu seperti itu. Nafsu itu bangun malam, apalagi nyawa dingin-dingin kan. Bangun malam, sholat, kejedeng terus sholat, apa kemudian bangun kejedeng turu lagi nganu selimut. Coba, nafsu itu pengennya apa? Narik selimut, ya kan? Ya seperti itulah. Nafsu itu sebetulnya tidak begitu tidak begitu sejalan dengan ketaatan. Maka kalau setan bisa masuk ke dalam diri kita, sudah bisa masuk, maka dia akan menunggangi nafsu yang kemudian nafsu-nafsu kita yang pengennya gak senang gitu, yang pengennya HP, pengennya tidur lagi, pengennya kongko-kongko gitu ya. Seperti itu, maka inilah yang terjadi. Nah, makanya kita harus tahu, ya, harus tahu mana musuh kita, mana lawan kita. Kasih pagar betis yang kuat. Pagar itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Kalau itu kuat, tauhidnya kuat, asyhadu alla ilaha illallahnya kuat, tauhidnya kuat, sholatnya itu kuat, kemudian puasanya juga kuat. Artinya puasa kuat, sholat kuat itu puasa, sholat yang memberikan efek yang benar. Puasanya nggak salah tuh. Cuman kita yang ngelakoni sing salah, akhirnya tidak memberikan efek yang luar biasa kepada diri kita. Coba kita lihat diri kita. Sholat yang kokoh itu harusnya bisa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya benar, dia nggak gibah lagi. Kalau sholatnya benar, dia nggak berantem lagi sama tetangganya, sama kucing tetangga dia nggak marah nggak berantem lagi. Kadang kita ini berantem sama kucingnya tetangga. Iki sing delok malaikat, iki sing genah, iki sing sopo, kan gitu ya. Gitu ya. Kowe sing dikek kok ya iso nesu-nesu karo kucing, kan gitu ya. Seperti itu. Nah, maka ini kemudian apa ini tadi saya mau ngomong kan gitu ya, malaikat kucing kalau lali kan gitu ya. Apa tadi itu? Kalau sholatnya benar, maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Gak akan ngegosip, gak akan korupsi, gak marah-marah. Seperti itu. Kalau puasanya bagus, kokoh, benar, dia akan sabar. Ayo. Sabar kan? Kalau kita pengennya suami itu 3T, apa tadi T? 3T? Takwa, ojo tapane setan. Mesti bisa milih. Bisa langsung milih takwa kan gitu ya. Nah, takwa tanpa tajrid. Maka kita pun harus menyesuaikan, harus perempuan itu harus S 4S 5S. Oke, S kalau perempuan mah. Sholihah, sabar, syukur. Terus apa lagi? Sayang, subur. Subur mau wis? Subur ki mama ayu. Disenggol sithik kowe langsung meteng kan gitu. Itu subur. Subur, sayang, cantik. Cantik Bu Siti. Seperti enak istilah cantik kan gitu. Kalau cantik rupanya, ini cantik itu akhlaknya. Perempuan itu kayak gitu, banyak S-nya. Kalau pengen dapat yang 3T ya kita ya harus memperbaiki diri jadi S 5S, 6S gitu ya. Nah gini, jadi kalau kemudian kita itu benar kokoh kewajiban yang Allah perintahkan minimal Bu, yang rukun Islam itu benar saja, itu menjadi benteng pagar yang kuat untuk kemudian menahan gangguan dari luar, yaitu setan itu. Nah, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Maka sabar itu melahirkan saum atau puasa melahirkan kesabaran. Apalagi nanti kamu zakat membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita. Haji, umrah itu harus menjadi model penghuni surga. Karena haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali
surga. Berarti orang yang sudah haji, kalau hajinya benar, mabrur, dia itu gambaran bidadari surga yang ada di dunia. Kalau itu, kalau Lanang gambaran bidadara surga yang ada di dunia. Itu. Jadi gak ono wong mulai haji ku tambah senyumnya gak kena kan gitu ya. Nah, senyum gak kena itu senyumnya sinis. Wong biasanya senyumnya mari Bu, tulus urung munggah kaji ngono Bu. Mari Bu. Nggih. Barang wis munggah kaji kok malahan. Iki hajine mabur, kudu mabrur. Nah gitu. Ya, kalau sholatnya benar nggak gitu senyumnya. Ngelihat orang lain itu semuanya itu tidak merendahkan, tetapi bahkan dia kalau melihat orang lain itu lebih baik daripada dia. Bahkan melihat orang orang bodoh tidak berpengetahuan, dia melihat itu dia lebih rendah dalam artian gini. Orang bodoh itu nggak tahu dia kalau melakukan dosa nggak dihisab karena ketidaktahuannya. Saya ngerti kalau melakukan dosa maka aku hisabnya lebih besar. Gitu. Jadi nggak menghina ala-ala ngono itu TKP. Jadi ngaji guru oglangan tok ae kan gitu ya. Ngajine oglangan kan gitu. Oglangan tau ya. Nah, datang sekali, training telung minggu gitu ya. Nah, itu nanti nggak nyambung. Kalau putus nyambung, itu nggak nyambung. Akhirnya jadi GC, gak jelas. Ya, nanti kenalah penyakit subhat. Karena penyakit subhat itu menyerang ilmu dan keyakinan. Kalau ilmunya samar-samar, nggak jelas, akhirnya keyakinannya pun jadi ragu-ragu. Muncullah kemunafikan, keyakinannya nggak benar jadi syirik. Gitu. Ini nyambung Bu, nyambung. Kita sudah bicara nafsu dan subhat. Ayo, siapa sing kelingan? Ini saya kayaknya harus pakai ini. Aku harus izin karo Bu Lutfi ya pokoknya karo pengurus kene. Ya harus dikasih PR. Ya enggak dikasih PR ancene awake dhewe nafsu itu enggak mau dikasih beban. Bener enggak? Nafsu kita itu kan pengennya enggak dikasih beban kan? Nah, yang dikasih beban, wes mundur teratur. Ya, misalkan di Asuraya ini setiap yang masuk selain presensi itu harus menyetorkan satu surat. Repeli. Urip iki wis oleh apa beban kehidupan ini begitu berat. Ditambahi meneh beban ngapali Quran kan gitu. Ajaran nafsu kita itu begitu. Ini saya ingin menjelaskan, nafsu kita itu nggak mau dikasih beban. Makanya kita sholat kita itu menjadi beban buat kita. Alhamdulillah enteng belum rasanya di sholat. Kurung sholat itu kita jadikan beban. Ya enggak itu. Padahal kalau bukan beban itu luar biasa. Masya Allah. Puasa pun beban walaupun kita lakukan. Beduk maghrib, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya apa soleh ngombe. Alhamdulillah ya Allah, soleh ngombe. Bismillah. Modus saya jadi contoh supaya saya ngombe ya. Bukan karena ya Allah, alhamdulillah hari ini aku sudah melaksanakan perintahmu ya Allah. Aku tahan, aku bersabar, anakku mau gawe rewel tak tahan ya Allah, gak nesu ya Allah. Karena SOP-nya puasa itu gak boleh jerit-jerit marah-marah, tak tahan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ikut tah kalau lagi dengar beduk maghrib. Ikut yang dipasang. Ini kok, aku dan kau sama saja. Kan gitu beneran ya, jadi seperti itu. Maka kita di sini sama-sama belajar, bukan saya lebih baik daripada ibu-ibu. Ayo kita sama-sama menguatkan, belajar bareng. Jenenge belajar bareng yang dikai terus salah ya ojo nesu ya, ojo nesu. Ibu-ibu kalau sudah ngaji pakai tangan kiri lali maam
makan apa Bu? Bakwan terus lali karo ngobrol kan. Iya apa iku jeneng tangane aja lali. Oh iya. Gitu harusnya kalau orang ngaji itu. Tapi enggak langsung ngono wae lho komentar. Jenenge wong lali ku lho enggak usah dipilihan. Kita gitu, kita maksudnya nggak mau disalahinya kan? Kita wanita adalah ras terkuat di dunia, ya. Siapa kalau salah tetap orang lain sing salah, ya. Gitu kamu? Iya nek gitu. Ya, nggak boleh gitu kalau dikasih tahu itu ya terima kasih harusnya. Ya, tapi kalau dikai iro sinus tapi saya iro juga kudu benar. Gak usah kalau mendeli. Apa? Ngasih tahu itu caranya pun harus benar. Kata-katanya juga harus nggak benar, tetapi harus baik. Gitu ya, makanya kita itu karena sama Bu, maka perlakukan orang lain itu juga kalau kita mau diperlakukan. Cuman masalah ngandani memakan pakai tangan kanan, dia pakai tangan kiri. Kalau caranya baik itu juga responnya baik. Kan sudah saya contohkan kan, ngandani apapun itu harus baik caranya, indah kata-katanya, bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kemudian kita mendapatkan pahala dari apa yang kita sampaikan itu, waktunya juga pas. Gitu. Gitu ya. Jadi ojo anggrek tok ae kan gitu. Mau ngasih tahu Bu, itu jadi walaupun sama-sama temen ngaji. Itu iso nesu Bu, yang ngandaninya karo mendelik. Allah, tak krono sak prene. Tangan kiriku kok setan ae. Malah setan. Cedak karo awake dhewe. Iku yen ngomong gak tau ngomong, sekali ngomong itu koyo silet. Rasane jam silet kan gitu ya. Kan caranya bisa begini. Kan karena keberadaban kan dia gak ngerti ini apa. Balik. Nanti dia responnya begini. Gitu. Nah, kalau nesu karena kita juga sambil senyum. Malah koyo wong karo apa. Enggak apa-apa kayak gitu. Ya, jadi karena orang itu memang pengennya itu diperlakukan baik. Kita kan juga pengen gitu kan. Nah, itu nafsu kita itu nggak mau dijahatin. Ya nggak mau dijahatin, tapi seneng kalau kemudian melakukan kejahatan kadang senengnya itu. Ya, aku itu kayak ini bang, ya terima terserah lah. Aku yang ngomong tegas lugas yang sama ini anakku. Oh no, kan gitu. Kadang itu ya nggak bisa begitu, itu jenenge egois seperti itu. Nah itu ya jadi maka kemudian ini kita harus tahu. Jadi tadi pagernya apa? Pagernya pokoknya ketaatan kita. Itu kalau kokoh setan nggak akan bisa masuk nembus. Karena setan itu hanya kemudian khannas mengawasi. Saat nafsunya sudah mulai keluar dari kamarnya, maka kalau ada celah dia akan masuk. Tapi kalau bentengnya kuat, nafsu ini tidak akan kemudian ikut. Karena setan itu menunggangi. Ya, jadi seperti itu. Jadi bahasanya setan itu kayak nganukan asap saja. Asap ini kira-kira kalau dia nganukan asap di luar, kita bisa melihat di luar enggak? Bisa enggak? Setan ini mengganggu kita, dari luar itu mengganggu. Apekku gitu. Jadi makanya amarah bisu itu, ketaatan itu dibuat sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang berat, sesuatu yang enggak enak. Lagi delok Quran terus langsung angop kan gitu ya. Itu setan itu ganggu kita lewat situ. Gitu. Ya kan? Arep ketoke duit ngono setan.
Kayak butuh isi oke kan gitu, Jawa hari gini gitu loh. Terus gak usah oke, siki aneh kan gitu ya. Anakmu belum, anakmu sesuk bayar sekolah kan gitu. Itu takut miskin apa? Itu setan itu ngembusi. Tapi kalau nafsunya itu kuat, dia nggak itu jual beli yang paling menguntungkan itu jual beli dengan Allah. Bismillah, aku yakin dengan kemudian pengembalian yang Allah akan berikan. Oh mantap. Setan itu ngene. Kalau kokoh bentengnya itu Bu, kuat. Tapi kalau nggak kokoh, bisa masuk dia. Asap itu bisa masuk, kemudian menyatu berkolaborasi dengan hawa nafsu yang memang dasarnya itu dia itu pengen ke dalam sesuatu, tidak mau taat, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan kita seringkali padahal itu nafsu kita, pengen tidur, pengen ngambil HP, kita tuh nafsunya udah gitu Bu. Setan langsung Bu. Wah ini nafsunya lagi lemah nih. Urung mau Quran sehari ini, tapi dia mau bacakan ngantuk kan gitu. Jadi kita ini enak katanya setan. Kita ini sudah dalam diri kita nafsu kita mau tidur, oke? Nafsu mau tidur. Padahal hari ini belum baca Quran, oke? Kemudian ketika tahu gitu, setan mulai nafsunya mulai melemah. Dibisikilah, iya, matamu kan juga punya. Itu selesai. Barang guru ketil-ketilan mikir gak iso. Oh iya, untuk menghantar tidur ambillah HP. Nah, itu koncoku, itu konco gepeng gue, konco gepeng. Setan gepeng itu koncoku. Barang lihat HP 2 jam, 3 jam kita nggak ngantuk. Tapi nggak mau ngaji tadi. Nah, itu setan itu kalau sudah kolek sama nafsu, sudah ditunggangi jadi kuat. Jadi musuh itu ada yang di dalam diri kita, ada yang dari luar. Tapi seringkali kita nyalakan setan, ya kan? Apalah itu urung mungkin, Nah, kayak mau ya ayuhan nasu tadi ma goroka birobbikal karim gitu kan? Urung mungkin gitu ya, bahasanya itu lali kan gitu, menghadapi itu langsung lali kan gitu, urung mungkin. Jadi setan itu ganggu aja kan gitu ya. Padahal apalagi sing urung mungkin kan gitu. Ini setan pokoknya kan gitu. Ya setan ini musuh dari luar. Kita harus jadikan dia musuh, jangan teman gitu ya. Nah ini nafsu itu seperti itu. Jadi pagar jiwa itu adalah kewajiban, ketaatan itu harus kokoh. Jadi musuh yang dari luar setan itu dia menghembuskan asap, makanya namanya waswisu fi sudurin nas. Setiap manusia itu ada dua pembisik kebaikan dan pembisik keburukan. Pembisik kebaikan itu malaikat, pembisik keburukan itu setan. Jadi seperti itu. Maka setan itu pengennya itu kita rugi besar. Kalau nggak bisa rugi besar, rugi kecil. Kalau nggak rugi sedikit, rugi kecil, maka tidak untung. Paham deh ini? Setan itu selalu mengganggu kita dan dia istiqomah loh. Setan itu nggak pernah putus asa ganggu kita itu. Kita yang malah putus asa tapi nggak mau istiqomah, aneh kan? Dia tuh nggak siang malam gitu ya, nggak tidur itu setan tuh ganggu kita. Nah dia tujuannya itu kita punya kerugian besar. Kita rugi besar. Kalau rugi besar berarti nanti jadi temannya di neraka. Kalau nggak bisa merugikan yang besar, rugi cilik-cilik lah. Pokoknya dia gak sholat, gak sampai tahu kufur, gak sampai syirik, tapi gak sholat dan tidak rugi kecil atau kemudian dia tidak untung. Makanya bahasa di Quran itu janganlah ikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Karena setan itu akan selangkah demi selangkah menggoda kita itu. Ya, tidak langsung selangkah matamu kayak enggak, maksudnya mau bilang matamu itu juga punya hak gitu. Tapi kok matamu ya, jadi seperti itu. Jadi ini ya, jadi nafsu itu keinginan membedakan nafsu sama setan, membedakan ini nafsu kita apa setan. Maka kemudian kalau nafsu itu dia pengen dipenuhi kebutuhannya sampai terpenuhi,
baru diam nafsu itu. Seperti anak kecil minta mainan, anak kecil itu kan pokoknya pengen, nah itu nafsu itu, kalau pengen gitu. Pak, tadi janjinya mau dibelikan es krim, bapaknya pulang nanti pulang kerja bapak beliin es krim. Ketika lupa bapaknya makan mana es krimnya, dia nangis. Ya sudah, nih kasih uang beli sendiri. Oh, enggak mau gitu. Jadi nafsu itu punya ciri dia harus dipenuhi keinginannya. Kalau kita ke mall, lihat sofa, lihat HP baru, keluaran terbaru, terus sampai rumah saya mikir, ya Allah aku mau ya jane ya, diskonnya gede jane ya, diskonnya gede, tinggal siji kan gitu. Tapi saya nggak pas kok dompetnya kan, sampai rumah dipikir lagi sholat mikiri gitu ya. Iku wis dituku kok ngapurung ya Allah aku ora menek tapi dituku itu terus itu nafsu. Jadi ibu pengen apa? Terus di dalam pikiran kita itu pengen iki harus dituruti, itu nafsu. Kalau setan itu dia meminta ya itu tadi selangkah demi selangkah. Dianukan nih, dia rugi besar. Kalau enggak rugi kecil, kalau enggak tidak menguntungkan. Oh enggak untung dia nanti sudah popolah dia rugi cili-cilian enggak popo gitu. Pokoknya yang penting terus itu. Jadi terus selangkah demi selangkah. Maka ini yang harus kita perhatikan seperti itu. Nah, kalaupun kemudian ada asap itu yang masuk menghembuskan ke dalam, ada yang masuk pengaruh setan itu, hembusannya itu waswisu fi sudurinas, maka harus dibersihkan, diusir dengan zikrullah. Maka ini juga pas dengan kemudian yang kita bahas kemarin, nutrisi hati itu loh Bu, ya kan? Nah, nutrisi hati ada yang ingat siapa? Oh aku tak gawa Quran tigo doorpress yang bisa jawab ini ya, kan gitu ya kalau bisa. Jadi kemarin itu nutrisinya hati itu apa? Ayo ingat, siapa ingat? Zikrullah, terus sholawat, terus istighfar, terus sholat malam, terus doa. Nah ini pembersih dan ini sejalan dengan nafsu tadi. Makanya qalbun dengan nafsu itu hampir seiringan. Jadi kalau kemudian sudah ada nafsu itu sudah mulai, maka kemudian kita zikrullah. Zikrullah itu mengingat Allah. Pokoknya kita mengingat itu, Ibu sudah dipelajari macam-macam zikir sudah saya ingat ya. Nah, ya itu. Nah ini unik ini loh bulut wi, yang ini aku lagi dibuka open buka ini bulut wi. Gak dipraktek ini berarti. Makanya saya pengen ketika ini kan saya bilang buku ini itu aplikatif. Setiap bahas satu bab itu harus ditanya ada PR. Saya sekarang mau tanya pokoknya. Nanti harus ada PR-nya di rumah itu. Ketika belajar bab ikhlas, Ibu harus lakukan itu. Latihan ikhlas itu apa kemarin? Ayo. Kalau enggak dilakoni ya kayak enggak kelingan. Ayo boleh Ibu open book atau call the friend. Call the friend Ibu ya. Nah. Jadi Ibu kalau mau ikhlas, kita semua ini kan kita belajar sama-sama. Belajar ikhlas bab 1 ikhlas. Itu bukan untuk memenuhi catatan. Ini aplikatif. Kita harus kemudian menghadirkan keikhlasan itu dalam diri kita. Latihannya apa? Yuk. Doa 1, ridho 2, menihilkan respon baik orang lain, meremehkan amal. Jadi kita kalau beramal itu nggak usah kita remehkan, kayak buat kecil gitu. Nggak usah menjadi kayak kita berbuat sesuatu kayak kita sudah berbuat banyak. Enggak, meremehkan apapun amalan kita. Sehingga kita terus beramal dan tidak ujub dan tidak sombong. Karena kita menganggap apa yang kita lakukan itu kecil. Itu, ikhlas itu. Terus kemudian tidak mengingat-ingat kebaikan, merahasiakan amal, tidak berambisi untuk menjadi terkenal. Nah itu latihannya. Saya besok mau tanya, pokoknya saya datang saya tanya ya. Pokoknya saya dilakoni. Nah, pokoknya itu harus dilakukan. Kalau cuma ibunya ketok, percuma tak berbun. Ngerti rukun sholat. Wah, dari pertama rukun sholat, lihat kan gitu ya.
berdiri jika mampu, Al-Fatihah kan gitu, ngeriti, sholat enggak? Tahu rukun syaratnya enggak tahu, enggak dilakoni, percuma tak bergun. Dan ini pun akan ditanyakan amalmu, ilmumu akan ditanya sudah kau amalkan atau belum. Masa mau dikerengi, sudah tua, enggak tua deh, senior. Jadi seperti itu. Jadi dilatih Bu, kalau mau ikhlas yaitu latihannya. Terus kemarin yang kedua niat, latihannya apa? Hadirkan niat di setiap aktivitas. Niat itu bisa banyak, yang penting sesuai dengan syariat Allah. Hadir di sini mau apa niatnya? Oh mau silaturahim, tolabul ilmi, mau dimudahkan ke dalam surganya Allah, mau dapat doa dari malaikat diampuni dosa kita, supaya kemudian jalan yang kita susuri itu menjadi saksi kebaikan. Niatkan gitu, itu niat. Nah, bab 2 kan niat. Nah, bab 3 apa? Apa Bu? Ilmu, ya. Ilmu, sumber ilmu itu Quran dan hadis, yaitu kita pelajari Quran dan hadis. Kalau mau ngapa-ngapain, sandarannya, referensinya itu Quran dan hadis. Ilmu kan? Bener kan? Bab 3? Nah, itu jadi diaplikasikan. Masa bilang ini aplikatif? Saya lihat buku ini kecil banyak dibahas sama ustadz-ustadz itu. Karena ini aplikatif, langsung bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Latihannya gitu ya. Oke. Ini nafsu ini saya ambil lagi. Kurang 10 menit. Oke, jadi ini nafsu yang kemudian itu ada di dalam diri kita, dan pembersihnya itu zikrullah. Ya, kalau kita ingat Allah, insya Allah. Jadi maka memang senjatanya itu memang zikrullah. Setan itu Bu memberikan was-was. Dia mantau kalau pagernya itu kuat, dia nggak bisa tembus. Kalau pun tembus, maka senjata kita keluarkan zikrullah. Senjatanya itu memang zikrullah, mengingat Allah. Karena hanya Allah yang mampu musir setan itu. Allah yang berkuasa atas segala makhluknya. Kita nggak lihat, ya. Kita nggak lihat. Kalau perang-perangan gitu Bu, kita kalah sama setan itu. Karena kita nggak lihat setan, setan ngelihat kita. Kita nembak ke depan, setan ini aku sampai kanan, godane nggak di depan, kecilin kan gitu. Setan itu dari depan, dari belakang, kanan, sampai kan gitu, nggak bisa lewat depan sampai. Cuma kita nggak lihat dia gitu loh. Makanya satu-satunya cara senjata kita itu zikrullah. Kita minta sama Allah untuk kemudian membantu mengusir itu. Allah, zikrullah itu bisa macam-macam. Doa itu ya zikrullah, kita minta sama Allah. Segala sesuatu kita ketika saat itu kita sandarkan kepada Allah, baik dari lisan atau kemudian kita ingat Allah, maka kemudian itu menjadi senjata kita untuk mengusir setan. Oke, ini yang bisa disampaikan. Kalau kita mau kembali ke buku, kita lihat, kita akan cepat Bu, karena tadi dasar-dasarnya berkaitan dengan nafsu itu sudah kita sampaikan. Kita lihat, Ibu yang ada bukunya lihat, masih kurang 5 menit. 8 menit. Mereka yang meniti jalan menuju Allah meski dengan cara yang berbeda-beda sepakat bahwa nafsu itu menghalangi hati sampai kepada Allah. Hati tidak akan bisa sampai kepadanya sebelum mematikan dan meninggalkan nafsu dengan cara menentang keinginannya dan mengalahkannya. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya nafsu itu tidak berbanding lurus dengan ketaatan, dengan perintah Allah. Tetapi di sini nanti ada begini. Jadi manusia sendiri terbagi menjadi 2 golongan. Golongan pertama dikalahkan oleh nafsunya sehingga nafsu menguasai dirinya dan membinasakannya. Ia pun mematuhi segala perintah nafsu. Golongan kedua mengalahkan nafsu sehingga nafsu tunduk dan patuh kepadanya. Ini yang saya tadi tanyakan, bahwa kita harus mengendalikan nafsu kita, bukan kita yang dikendalikan nafsu. Kenapa ulama berbicara seolah-olah nafsu itu buruk? Ya enggak? Padahal tadi kalau dari awal nafsu itu aslinya, nafsu itu sebetulnya kita itu baik. Cuman kita ini kan tahu ngaji gini kan sudah
balik, sudah tua, bahkan ya itu sudah kotoran itu udah masuk. Pengaruh-pengaruh tadi itu loh udah masuk. Maka kata tadi Ibnu Tufail, kalau kemudian kita mau baik dari awal dijaga, bacaannya harus benar, lingkungan harus baik. Jadi bacaannya itu dikenalkan itu cuma Quran hadis. Nanti dari Quran hadis itu nanti bicara ilmu pengetahuan, tetapi sandarannya itu tetap kepada referensinya itu tetap Quran. Jadi diarahkan ke Quran. Belajar pertanian, belajar kedokteran, belajar perkebunan, belajar perairan, belajar apapun ilmu antariksa, tetapi langsung disandarkannya itu dengan Quran. Itu nggak terkontaminasi dengan yang lain-lain. Maka kata beliau tadi, kalau mau tetap baik itu makanannya yang baik-baik, bacaannya yang baik-baik, lingkungannya yang baik-baik, maka itu akan terjaga, nggak sampai terkotori. Tapi kita ini kan sudah besok kayak karate ya Bu ya, harus didetox. Bahasa kesehatan itu harus didetox, harus dikeluarkan. Makanya inilah kenapa kemudian ulama ini di buku ini seolah-olah nafsu itu memang buruk, padahal nafsu itu ada yang mutmainnah. Asli dasarnya nafsu itu tadi memang ada yang kepada kefujur, ada yang takwa. Itulah kesempurnaan Allah menciptakan nafsu itu. Tetapi kita itu sudah banyak terkontaminasi, terlalu banyak polusi-polusi yang masuk dalam diri kita. Ibu mulai ngaji kapan? Berapa tahun ini? Sejak itu ya, sejak pensiun kan? Enggak ya, yang kerja ya, gitu ya. Ya sudah sejak pensiun saya mulai ngaji aja. Sudah umurnya itu di lingkungan kerja itu enak sini itu masuk itu. Jadi terkontaminasi kita. Nah, maka manusia itu terbagi menjadi dua golongan itu. Ada yang dikendalikan dengan nafsu, ada yang bisa mengendalikan dengan nafsu. Seperti itu. Seorang alim berkata, perjalanan para pencari Tuhan berakhir pada titik mengalahkan nafsu. Siapa yang mampu mengalahkan nafsu maka ia beruntung dan berhasil. Siapa dikalahkan nafsu maka ia rugi dan binasa. Ya, Allah berfirman, fa amma man tagha wa asara al-hayata dunya fa innal jahima hiya ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang di dalam surat An-Nazi'at tadi. Itu orang-orang yang dia takut kepada Allah dan mampu menahan hawa nafsunya. Jadi pengen ganti HP terbaru. Dalam waktu yang bersamaan harus membantu saudara-saudara kita yang di Palestina misalkan. Kita tahan nafsu kita, gak tuku ngkosek ya. Ini ada yang lebih penting. Dunia kita tekan, akhirat kemudian kita prioritaskan. Berbicara zuhud berkaitan. Sudah kan kita zuhud? Sudah. Gitu. Jadi kita tekan nafsu kita berupa dunia karena nafsu itu memang dunia, lebih kepada dunia, dan kita munculkan prioritas akhirat kita. Jadi gitu. Jadi orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya dan dia takut kepada Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya surga lah tempat yang pantas untuk dia. Gitu. Saya ini nafsunya pengennya ya nyantai-nyantai di rumah, resik-resik rumah, turu-turu, kan gitu kita ini. Tapi bismillah, karena kita lebih kuat itu nafsu yang mutmainnahnya, maka kemudian kita mudah kemudian menghalangi nafsu-nafsu yang kemudian mengajak kita kepada keburukan. Nafsu mendorong baliknya, nafsu mendorong manusia melampaui batas dan mementingkan kehidupan dunia, sementara Allah menyeru hambanya untuk takut kepadanya dan menahan diri keinginan hawa nafsunya. Bisa paham? Baca bisa langsung paham, karena tadi dikasih pengantar. Paham ya Bu ini? Kemudian hati manusia sebenarnya berada di antara dua penyeru. Sesekali hati condong pada penyeru yang satu dan sesekali condong pada penyeru yang lainnya. Inilah yang dinamakan titik ujian itu. Kadang ada penyeru kebaikan, ada kadang penyeru keburukan. Kebaikan dari malaikat, keburukan dari setan. Dan ini ujian terberat itu adalah ketika di titik terlemah kita. Ujian terberat kita ini sedang ujian ya Bu?
Iya enggak? Iya, enggak kita mana ujian di sini enggak ini soal ujian kehidupan, ya. Oke. Biasanya kita itu akan terpuruk pada berat ujian itu ketika di titik lemah kita. Kita itu setiap diri kita itu punya titik lemah. Saat itu ujian di titik lemah kita, ujian itu terasa berat. Paham enggak maksud saya? Kita diuji dari suami, suami kecil, lungo-lungo aja gak apa-apa, gak masalah. Gitu, emang gua bikin. Tapi dia gak bisa titik lemahnya itu anak. Kalau cerita tentang anak-anak susah, aku gak iso ndelok anakku iki soro gak iso. Itu titik lemah kita. Ketika ujian itu datang dari anak kita, biasanya itu ujian terberat. Ada juga ujian itu lewat suaminya. Tapi kalau anak wis gak apa-apa, tapi gak bisa aku ditinggal karo bojoku kan gitu. Ini menjadi titik terberat. Maka ditinggal nikah lagi itu kayak runtuh itu lagi. Karena ujiannya berat. Dia titik lemahnya suami. Ada juga suami kecil, anak kecil yang gak bisa tuku bedak itu berat. Itu ujian harta. Ya, aku diuji lewat suami, insyaallah ya. Karena ini kuat, wes gak apa-apa, ini bojo ini milik Allah kan gitu. Berarti bojo milik Allah, anak milik Allah. Tapi yang harta bisa goyang kan gitu ya. Gak iso aku yang gak mamenah, gak iso aku yang gak iso bedaan, gak iso. Hah? Kenapa aku gak ngaji? Aku gak pede. Gak bisa aku presik ya. Tiba-tiba karena gak iso bedaan waktu itu. Sampai gak iso ngaji. Ini berarti ujian terberat bagi dia. Hasilnya, jadi titik terendah, titik lemah kita itu di mana gitu. Nah, dalam Al-Quran Allah menyebut nafsu dengan 3 sifat. Tadi mutmainah, lawamah, sama amarah bisu. Nah, ini terus nanti pertemuan yang akan datang kita lihat nafsu mutmainah itu seperti apa. Seperti apa cirinya, atau kemudian tanda-tandanya, lawamah itu kayak apa, amarah bisu itu kayak apa. Karena ternyata saya harus mengakhiri pertemuan ini juga karena terbatasnya waktu kita. Maka insya Allah kita lanjutkan tentang sifat-sifat nafsu mutmainah, amarah dan lawamah nanti insya Allah pertemuan yang akan. Tetapi pertemuan yang akan datang katanya apa? Bulan tahun. Berarti kita merdeka. Nanti insya Allah ketemu saya dan jangan dilihat saya yang lagi di sini ya Bu ya. Nanti saya kalau sudah di lapangan itu berubah kayak Power Rangers. Jadi, enggak kadang ibu nanti jangan ibu sini kok iso ngomong gitu. Ya kan kita beda kayak gini nanti kalau di sana ya happy kan gitu. Ya seperti itu. Tapi tetap aja healing tanpa harus berpaling. Tetap belajar ilmu karena nanti walaupun sudah healing tanpa harus berpaling, tetap tak tekoi kolbun hati ku enek berapa macam. Nanti yang Ustazah Herni belajar itu tak tanya juga. Ya, makanya tetap harus belajar walaupun kita healing tanpa harus berpaling. Tetap zikir nanti di sana. Pokoknya kita asik-asik di sana. Oke, insya Allah. Ya, ini yang bisa disampaikan. Ada yang tanya? Kita enggak enek sing teko karena wis pikirane wis bulan ngarep ya. Bulan depan. Oke, insya Allah ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.